Pada zaman dahulu kala, pada abad ke-15 di Pulau Sulawesi bagian selatan, terdapat sebuah kerajaan yang besar dan disegani bernama Kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Malik Utsaied yang menciptakan kerajaan yang damai, tentram, dan masyarakat yang sejahtera berkat raja yang berwibawa dan tegas dan adil. Sultan Malik Utsaied memiliki anak yang tampan, berbadan kekar, kuat, cerdas, dan berbudi luhur yang bernama Hasanuddin. Pada usianya ke-20 tahun, ia dipercaya ayahnya, Sultan Malik Utsaied, menjadi duta untuk membina hubungan yang harmonis antara kerajaan Goa dan kerajaan-kerajaan yang bersahabat atau yang tunduk kepada kerajaan Goa. Pada tahun 1653 Masehi, tepat pada saat itu Sultan Malik Utsaied, ayahanda Sultan Hasanuddin, wafat dan sempat menyampaikan pesan terakhir kepada Sultan Hasanuddin. Anakku, bukalah. Ya ayah, ada apa ya? Ayah ingin memberitahukan sesuatu padamu. Apa itu ayah? Sebelum ayah wafat, ayah ingin memberitahukan bahwa kamu akan menjadi raja Goa setelah ayah tiada. Ayah jangan pergi ayah. Kerajaan Goa ini ya. Jangan pergi ayah. Aku berjanji akan membangun kerajaan ini ayah. Ayah jangan pergi ayah. Sesuai dengan amanat ayahnya yang didukung dengan pembesar-pembesar kerajaan, pada usia 22 tahun Hasanuddin diangkat menjadi Sultan Goa segera setelah ayahnya wafat. Dengan demikian, ia adalah raja ke-16 kerajaan Goa atau sultan ketiga setelah kerajaan itu menjadi Kesultanan Islam. Saya Sultan Hasanuddin. Saya akan memimpin kerajaan Goa ini dan saya berjanji akan menyejahterakan masyarakat dan melindungi masyarakat Goa ini. Hidup Sultan Hasanuddin! Hidup Sultan Hasanuddin! Rakyat pun menyambut kegembiraan atas terpilihnya Sultan Hasanuddin sebagai Raja Goa ke-16. 2 tahun berlalu setelah Sultan Hasanuddin dinobatkan sebagai Raja Goa, masyarakat hidup aman dan sejahtera. Beliau mulai jatuh cinta kepada Ibate Deyang Tomi, adalah putri Mangadacina Deyang Sitaba, Karaeng Patingalotang, Mangkubumi, Kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin pun mendatangi rumah Ibate Deyang Tomi dan melamarnya. Assalamualaikum. Kenapa Sultan datang ke sini? Saya ingin menyampaikan 3 nilai ini orang tuamu. Bentar ya, saya panggilkan. Enggak apa nak, tujuan baik apa yang ingin saya sampaikan? Jadi begini, saya berniat ingin menikahi Ibete. Jika Anda menyetujuinya, insya Allah saya akan menjadi suami yang baik. Saya setuju juga, saya mau. Bagaimana Ibete? Saya mau ya. Perang 2 hari dengan pasukan Belanda pada April 1655 di Buton yang dipimpin langsung oleh Sultan Hasanuddin dan pasukannya berhasil merebut benteng pertahanan dan 35 orang Belanda terbunuh dalam perang tersebut. Oleh karena itu, Belanda mengirim utusannya ke kerajaan Goa untuk membuat kesepakatan. Orang tersebut bernama William van der Beek. Halo Sultan Hasanuddin. Aku masukkan ke sini. Jadi maksud saya sini untuk membuat kesepakatan perjanjian tentang perang yang sudah berlalu di hari ini. Kesepakatan apa itu? Di kesepakatan ini bukanlah tentang musuh Goa, tapi untuk musuh Belanda. Jadi tentang perang kalian itu Belanda tidak akan ikut campur. Baiklah kalau begitu, saya akan sepakati. Terima kasih. Tetapi setelah perjanjian itu, Belanda melanggar janjinya dan Belanda pun terus berperang melawan kerajaan Goa. Perang pun terus berlanjut, tapi Sultan Hasanuddin beserta sekutu selalu memenangkan peperangan. Belanda pun tidak kehabisan akal. Belanda melancarkan politik pemecah belah. Arung Palaka diadu domba Belanda agar Sultan Hasanuddin dihancurkan beserta kerajaannya dan terjadilah perang saudara. Kamu telah mengkhianati Sultan Hasanuddin.
Aku tidak mau berdamai denganmu. Aku akan membunuhmu. Apa yang aku perbuat? Jangan pura-pura tidak tahu, dasar pengkhianat. Keluarlah wahai pengkhianat. Ada apa ini? Tidak bisakah kita selesaikan dengan baik-baik? Tidak ada kata menyelesaikan dengan baik-baik. Serang. Udah. Peperangan semakin sengit hingga akhirnya Sultan Hasanuddin turun tahta dari kerajaan Goa. Akhirnya pada tanggal 15 Juni 1669, pasukan Splitman menyerang benteng Somba Opu tanpa henti dengan meriam dan menembakkan 30.000 biji peluru. Pada tanggal 26 Juni 1669, Sultan Hasanuddin menyerahkan tahtanya kepada anaknya yang bernama Sultan Amir Hamzah. Dia pun menjadi guru pengajar agama Islam pada Kamis tanggal 12 Juni 1670, bertepatan pada tanggal 23 Muharram 1081. Sultan Hasanuddin wafat pada usia 39 tahun. Detik-detik sebelum wafat, Sultan Hasanuddin mengeluarkan kata-kata terakhirnya. Lukis dan Makassar adalah saudara. Raja Bone dan aku bukanlah musuh. Kita semua saudara. Sipaka Tauki.
saling memanusiakanlah. Si Pakainge Ki, saling mengingatkanlah. Si Pakalebiki, saling menghargailah. Si Rinapet, lebih baik mati dengan kehormatan daripada hidup menanggung malu. Terus tegakkan kebenaran untuk kemaslahan umum tanpa pandang bulu apapun yang terjadi sebagai sosok tawaran. Serang.